Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ibadallah. Ummatul Islam rahimakumullah. Kita sudah berada di awal bulan Ramadan. Tentu kegembiraan hati kita memasuki bulan ini tidak akan berkurang karena suasana wabah yang sedang melanda. Dan saya mengajak kita semua kaum muslimin, semangat kita untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan siyam dan qiyam tidak boleh menurun, tidak boleh turun mundur karena kita diuji dengan wabah COVID-19 ini. Kaum muslimin, panggilan Allah di dalam Al-Quranul Karim untuk mewajibkan kita berpuasa sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tetap harus menggema di dalam sanubari kita. Harus kita jawab dengan ketundukan dan ketaatan. Kita nyatakan bahwa kita adalah seorang yang beriman, yang penuh dengan ketaatan dan ketundukan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan siyam di bulan yang mulia ini. Kemudian di satu sisi, dalam keadaan kita sedang dilanda oleh ujian berat, tentu sebagai seorang yang beriman, kita tidak akan terjatuh kepada sikap putus asa. Karena qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Itu adalah sifat orang-orang yang kehilangan nilai keimanan dari dalam dirinya. Orang yang beriman yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di ujung kesulitan kita akan menemukan jalan keluar dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Seandainya kita bisa insya Allah mendapatkan ketakwaan yang dijanjikan melalui siyam Ramadan ini, sebagaimana ujung dari ayat tadi la'allakum tattaqun, maka tentu kita akan mendapatkan janji Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya ada jalan keluar dalam berbagai persoalan yang dihadapinya. Kaum muslimin, wabah memang tidak bisa kita tolak karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ia yang mengizinkan wabah ini terjadi, tapi kita yakin bahwa Ia pula yang Maha mampu mengangkat wabah itu dari kita semua. Wahai kaum muslimin, kita tidak boleh dalam keadaan seperti sekarang kehilangan pegangan di dalam hidup. Walaupun kita dituntut hari ini untuk berada di rumah-rumah, kita terhambat untuk datang ke rumah-rumah Allah bukan karena hati kita tidak mau, bukan karena kita tidak rindu, bukan karena kita tidak ingin, tetapi kita tidak datang demi menyelamatkan semua, sebagai ikhtiar yang harus kita lakukan. Karena begitulah syariat kita menyuruh kita di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan yang muncul dari umat Islam. Bagaimana kita akan meningkatkan ibadah sedangkan kita tidak berada di rumah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita akan mendekatkan diri lebih dibandingkan di bulan-bulan lain, padahal kita tidak bisa berjamaah di rumah-rumah Allah? Bagaimana kita akan melakukan berbagai munajat dengan khusyuk sedangkan kita tidak bisa hadir di bawah bimbingan langsung para ulama, para imam? Wahai kaum muslimin, agama Islam adalah agama yang lapang. Dia memberikan jawaban kepada umat dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk syariat
yang begitu indah untuk bisa kita pakai dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Saya hanya mengingatkan kita semua bahwa tradisi kita selama ini yang kita lakukan sebenarnya adalah satu bahagian dari situasi dan kondisi kita menjalankan syariat. Selama ini kita beramai-ramai ke rumah Allah di bulan Ramadan untuk melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih, untuk mendengarkan curahan ilmu di dalam majlis ta'lim dari para da'i, para ulama kita. Apakah dengan tidak ada majlis seperti itu, kemudian kita akan terhenti bermunajat, akan terhambat untuk berhubungan dengan Allah Khalik kita? Apakah kita akan terhalang untuk meningkatkan kedekatan kita kepadanya? Tidak sama sekali. Saya ingin mengingatkan kita semua dengan asal muassal bagaimana tarawih ini dilakukan setiap malam. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semua masih segar di dalam ingatan para ulama pernah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun. Pada suatu malam itu di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid, melihat Nabi salat, maka para sahabat, orang banyak yang hadir pada waktu itu juga melakukan salat mengikuti beliau. Kemudian summa shalla min al-qabilah fakathura an-nas. Kemudian malam berikutnya beliau salat pula dan orang pun semakin banyak. Thumma ijtama'u min al-lailati ats-tsalisah. Kemudian pada malam ketiga aw rabi'ah atau yang keempat, orang banyak para sahabat mulai menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah tidak keluar menemui mereka, tidak salat bersama mereka para sahabat yang telah menunggu di masjid. Bahkan ada riwayat yang mengatakan masjid tidak kuat lagi menampung jamaah ketika itu. Falamma asbaha, namun tak kala Nabi keluar untuk salat fardu subuh di pagi hari, qala, apa kata beliau kepada para sahabat yang hadir? Qad ra'aitu alladhi sana'tum. Sesungguhnya aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Kalian menunggu saya, kalian berhimpun banyak. Nabi melihat. Berarti Nabi tahu apa yang dilakukan oleh sahabat beliau di malam hari tadi, menunggu keluarnya beliau untuk berjamaah salat di malam itu. Tapi apa kata Nabi? Walam yamna'ni minal khuruj ilaikum, dan tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar kepada kalian tadi malam, melainkan apa? Illa anni khashitu an tufrada alaikum. Dan yang menghalangi beliau adalah saya khawatir difardukan salat itu atas kamu sekalian. Kata Ummul Mukminin, wa dzalika fi Ramadan. Itu adalah di bulan Ramadan. Nah, karena itu tidak keliru ketika ada para dai, ulama menyampaikan bahwa di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau hanya melakukan salat qiyam Ramadan, salat tarawih yang kita kenal ini hanya 3 atau 4 kali saja berjamaah di masjid. Nah, terus semenjak kapan salat tarawih ini menjadi rutinitas setiap malam, sebagaimana tradisi yang kita lihat selama ini? Memang amalan itu kembali kepada apa yang ditetapkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika pada suatu malam Umar melihat orang banyak terpencar-pencar berjamaah di dalam masjid dengan imam yang begitu banyak. Kata Umar bin Al-Khattab, "Lau jama'nahum," seandainya kita himpun mereka pada satu imam saja, tentu akan lebih baik. Akhirnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meminta Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam bagi kaum muslimin. Sehingga semenjak itu
bersatulah orang-orang yang tadi terpencar-pencar berjamaah tadi menjadi satu imam, diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Semenjak itulah tradisi ini berkembang. Sebelumnya ada yang salat di masjid, ada yang salat di rumah. Mereka berjamaah kecil-kecil, tidak pada satu imam. Nah sekarang wahai kaum muslimin, kita ingin melanjutkan sunnah dari Umar bin Al-Khattab. Karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelah aku. Dan lagi pula, apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memang tepat adanya. Kenapa demikian? Para sahabat memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang, tidaklah berkeberatan orang melakukan salat tarawih atau qiyam Ramadan, salat tarawih yang kita kenal sekarang atau qiyam Ramadan di masjid. Nabi bukan tidak menyenanginya. Nabi memberikan alasan kenapa beliau tidak keluar malam itu. Apa yang beliau khawatirkan? Khasyitu, saya khawatir an tufrada alaikumus salah. Diwajibkan salat ini kepada kalian. Nabi memiliki sifat rahmah, sifat rifqah, sikap belas asih dan iba. Beliau tidak ingin beban kepada umat beliau terlalu berlebihan. Karena sifat dasar dari syariat ini adalah kemudahan, kelapangan dan keringanan. Nah karena itu makanya Umar bin Al-Khattab kemudian berani menghimpun mereka karena tidak ada lagi kekhawatiran akan diwajibkan salat karena Nabi telah tiada dan wahyu tidak turun lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah namun sekarang wahai kaum muslimin, keadaan tidak memungkinkan kita untuk berhimpun. Keadaan tidak memungkinkan kita untuk berjamaah bersama. Karena berbagai situasi dan kondisi yang kita lalui. Yang tidak lagi merupakan khayal tapi sudah fakta yang ada di hadapan mata. Walaupun tidak semua kita menyadarinya. Walaupun tidak semua kita melihat ancaman itu. Tetapi data-data yang kita lihat, kondisi yang kita perhatikan, situasi di mana banyaknya orang yang datang ke negeri kita yang dikhawatirkan akan mempercepat penularan, maka langkah yang diambil oleh pemimpin hari ini di negeri kita di Sumatera Barat adalah menghentikan dahulu interaksi untuk sementara memutus mata rantai penularan. Ini merupakan bahagian yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat kita. Terus bagaimana ibadah kita? Inilah jawaban syariat kepada kita. Dalam situasi keadaan seperti ini ada jawaban dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selama ini kita jalankan tradisi berdasarkan kepada kebiasaan yang dimulai oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam keadaan seperti ini kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal, yaitu beliau melakukan salat di rumah, beliau tidak keluar ke masjid karena khawatir tidak diturun akan diwajibkan, khawatir akan diwajibkan salat ini kepada kita umat beliau. Hari ini tidak kekhawatiran itu, tapi kekhawatiran yang lain, adanya wabah yang merajalela, yang merebak di mana-mana. Apabila satu yang kena akan tertular banyak orang. Nah, kekhawatiran seperti ini telah menjadi alasan kemaslahatan umum yang harus kita jaga, maka kita ambil dalil yang satu, kita tidak jalankan dalil yang lain dulu untuk sementara. Para ulama usul memahami cara atau teori seperti dengan istihsan bin nas, yaitu memandang baik satu nas diamalkan dalam suatu keadaan dibandingkan dengan nas yang lain. Berarti kita tidak merubah syariat. Kita tidak merubah syariat. Kita menjalankan syariat situasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi, yang kita alami saat ini. Kita tidak jalankan dahulu sementara kebiasaan yang dahulu dimulai oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tetapi kita kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau beribadah di rumah. Wahai kaum muslimin, beribadah di rumah dalam kondisi seperti sekarang tentu tidak akan kurang nilainya dibandingkan dengan beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang apabila melakukan suatu amalan yang dia lakukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan muqim, di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, fasaghalahu
orang itu disibukkan, terhalang untuk melakukan amalnya itu disebabkan apa? Maradun, karena sakit, atau safarun, atau bermusafir, maka orang itu tetap mendapatkan amal soleh, nilainya seperti amalan yang dia lakukan dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia mukim. Wahai kaum muslimin, mari kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengurangi nilai amal kita karena kita bukan tidak mau untuk menjalankannya. Tetapi kita sedang menjalankan pula ikhtiar yang dia suruh untuk menjaga kelanjutan umat ini, menjaga kelanjutan regenerasi kita, dan menjaga kekuatan umat kita untuk mempertimbangkan bagaimana kekuatan dakwah di masa yang akan datang. Tentu penjelasan ini dalam waktu yang singkat dan tidak bisa berhadapan, akan banyak kekurangannya. Tapi setidaknya saya berusaha untuk menyampaikan kepada kita semua, mari kita jalankan agama ini dengan petunjuk syariat kita, dengan ilmu yang diberikan oleh para ulama. Bukan hanya ulama di negeri kita saja, tetapi di berbagai belahan dunia. Tentu mereka juga menggali, mengkaji. Para ulama di negara-negara yang di situ para ulama kita mendalami kajian-kajian keislaman, juga memfatwakan cara yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyegerakan berangkatnya wabah ini. Dia angkat dari kita semua dan dikembalikannya kita oleh Allah dalam keadaan yang sehat dan bisa menikmati suasana beribadah sebagaimana di masa lalu. Saya tetap ingatkan, orang beriman apabila ditimpa oleh bencana, dia akan seperti apa? Seperti emas masuk ke penyepuhan. Tetapi kalau orang kafir ditimpa oleh bencana, dia bagaikan kayu bakar yang masuk ke dalam api, yang ujungnya hanya debu dan arang. Kita tidak. Kita diberi ujian oleh Allah untuk meningkatkan keimanan, untuk semakin kemilau hendaknya sikap kita, akhlak kita, perilaku kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi renungan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.